Selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kita bisa bersama-sama di rumah Tuhan. Dan ini adalah hal yang baik untuk kita mendengarkan akan isi hati Bapa buat kita semuanya. Saya ingin mengajak kita membaca terlebih dahulu 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Mari kita baca ayat ini, satu ayat saja, dan nanti mungkin saya akan ambilkan dari beberapa ayat yang lain untuk mendukung firman Tuhan pagi hari ini. 2 Timotius pasal yang keempat, mari kita membaca ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Tahukah saudara bahwa kita semuanya adalah orang yang berhutang? Mungkin Anda bertanya, Pak, saya orang kaya, saya tidak punya uang, saya tidak punya hutang. Jadi sepertinya firman Tuhan tidak relate dengan saya hari ini. Tentu yang saya maksud bukan Anda berhutang akan uang. Kalaupun mungkin juga ada di antara Anda hutang uang, tapi yang kita mau bahas pagi hari ini adalah bukan soal kita hutang uang, tetapi kita mau belajar tentang seperti yang Rasul Paulus pernah ungkapkan dalam salah satu suratnya, bahwa sesungguhnya Rasul Paulus merasa bahwa dia berhutang. Hutang apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Yang dimaksud adalah hutang Injil. Kita semuanya adalah orang-orang yang berhutang. Hutang dalam hal Injil. Fakta bahwa Anda bisa percaya Yesus, bisa kenal Yesus, itu karena ada orang yang lebih dulu menceritakan Yesus kepada Anda. Saya ulangi lagi, kalau hari ini kita dalam posisi percaya Yesus, kenal Yesus, itu karena ada seseorang yang menceritakan Yesus kepada kita. Mungkin Anda akan berkata, tetapi bukankah saya lahir langsung dari keluarga Kristen, sehingga saya otomatis menjadi Kristen? Bagaimana mungkin saya disebut orang yang berhutang Injil? Mungkin Anda lahir dari keluarga Kristen, tetapi bukankah keluarga Anda bisa percaya Yesus itu karena ada orang yang menceritakannya kepada Anda? Kalaupun mungkin orang tua Anda lahir langsung Kristen karena dari keluarga Kristen, kalau ditarik lagi mundur ke belakang, bukankah juga mereka pasti punya orang tua juga pernah mendengar kabar Injil itu dibagikan kepada mereka? Jadi kita semuanya adalah orang yang berhutang. Mungkin saya pernah cerita bahwa keluarga kami sesungguhnya bukan berasal dari keluarga Kristen pada awalnya. Papa mama saya itu backgroundnya adalah orang sembayangan. Apalagi mama saya itu berasal dari keluarga yang tiap waktu tertentu itu sembayangan seperti itu. Satu waktu keluarga kami menghadapi sebuah tragedi, bisa disebut demikian. Kebetulan saya belum lahir, jadi saya hanya diceritain oleh mama saya. Jadi kakak saya yang nomor 2, itu ketika masih kecil, itu jatuh dan gegar otak. Ketika gegar otak, tentu saja orang tua kami merasa sangat sedih, lalu kemudian diusahakan dirawat sedemikian rupa, tetapi toh ceritanya berakhir berbeda. Kakak saya diambil pulang, dipanggil pulang oleh Tuhan. Ketika usianya masih kecil, mama saya mengalami masa sulit, masa susah, masa sedih, masa berkabung, masa depresi. Dan di waktu masa depresi inilah, ada seorang hamba Tuhan, izinkan saya menyebut namanya, Bapak Pendeta Petrus Iman Santoso. Mungkin saudara yang umurnya di atas saya mengenal beliau. Salah seorang pendeta di
di gereja di Solo ini. Beliaulah yang mengabarkan Injil, menguatkan, menceritakan Yesus, bahwa Yesus sumber penghiburan, bahwa Yesus memberikan kekuatan. Dan ini hamba Tuhan luar biasa, telatennya luar biasa, padahal keluarga kami pada waktu itu rumah ada di Palur, dan beliau ada di Pasar Legi. Setiap saat, setiap kali ada kesempatan, hamba Tuhan ini mendatangi keluarga kami hanya untuk menceritakan tentang Yesus, supaya iman daripada orang tua saya, khususnya mama saya, itu bisa kembali move on, kembali semangat melanjutkan hidup. Dan puji Tuhan, kedua orang tua kami, papa mama kami, akhirnya memutuskan untuk percaya Yesus. Bahkan akhirnya memutuskan untuk dibaptis, lalu kemudian menjadi anak Tuhan hingga hari ini. Dan berawal dari itulah, keluarga kami semuanya menjadi keluarga Kristen. Saya pribadi sejak dari kecil saya dididik untuk sekolah minggu. Hingga hari ini saya kenal Yesus, siapa sangka saya akhirnya melayani Tuhan. Bahkan saya menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang gembala. Kesimpulannya adalah keluarga kami berhutang Injil kepada seseorang yang menceritakan Yesus kepadanya. Saudara-saudara, kita semuanya adalah orang-orang yang berhutang. Amin. Dan Anda tahu prinsipnya, yang namanya hutang mesti dibayar. Hutang tidak boleh dikemplang. Setuju dengan saya? Yang punya hutang wajib, wajib bayar. Hutang tidak boleh dikemplang. Kalau hutang Injil boleh enggak, Pak? Prinsipnya sama. Mau hutang uang, hutang Injil prinsipnya sama. Kita orang berhutang, maka kita wajib membayar. Hanya yang membedakan seperti ini. Kalau hutang uang, Anda akan bayar kepada orang yang mana Anda berhutang. Tapi kalau hutang Injil, Anda akan membayar dengan cara meneruskan itu kepada orang lain. Kami merasa berhutang karena ada orang menceritakan Yesus kepada keluarga kami. Maka keluarga kami wajib menceritakan Yesus, meneruskan pesan itu kepada orang lain. Itu namanya hutang yang harus dibayar. Dan hari ini firman Tuhan tadi berkata kepada kita semuanya. Saya ulangi lagi, saya akan bacakan ayat ini kepada saudara di bagian yang pertama dan kita akan bahas dari kalimat ini. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ayat ini sepertinya cukup ganjil. Kalau kita pikirkan dalam-dalam, seolah-olah ayat ini mengajar kita, beritakanlah Injil, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Padahal yang ada di dalam konsep kita selama ini adalah tunggu momen baik, tunggu kesempatan baik, tunggu semuanya mendukung, baru kita lakukan sesuatu. Kalau mau bisnis, tunggu situasinya kondusif, kita lakukan sesuatu. Anak muda, kalau Anda jatuh cinta kepada seseorang, mau menyatakan cinta, tunggu kondusif dulu, amin. Anak-anak muda, jangan Anda luapkan perasaan ketika orang yang Anda taksir ini sepertinya tidak kasih sinyal-sinyal tertentu. Ini namanya tembak konyol, saudara. Anda nanti akan malu gitu. Yang penting saya kan plong. Loh, ini bukan soal plong tidak plong. Anda mesti harus pikirkan strategi dan seterusnya, pendekatan lah, apalah. Lalu kemudian apa maksud daripada ayat ini? Kenapa ayat ini berkata, beritakanlah firman, siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Menurut saya ada 3 hal. Apa yang dimaksud kita harus memberitakan Injil, bahkan seolah-olah ada garis bawah, baik tidak baik waktunya. Kita harus siap melakukannya. Orang Jawa bilang seperti ini, iso ora iso kudu, saya ulangi ya, iso
ora iso, kudu, artinya apa? Bisa, tidak bisa, harus bisa. Berarti kesimpulannya apa? Itu sebuah keharusan. Kadang-kala seorang memberikan tugas, misalnya seorang atasan berikan tugas kepada bawahannya. Ini dalam bahasa Jawa ya, mbuh, iso ora iso, yang penting jadi, betul nggak? Berarti itu ada panggilan sebuah keharusan. Ibu-ibu, pernah enggak suami Anda kasih uang belanja kepada Anda dengan pesan seperti ini? Siapa yang dapat pesan, tolong angkat tangan. Pesannya berkata, cukup, ora cukup, kudu, cukup. Pria-pria, suami-suami, tolong angkat tangan. Tidak berani ngaku, istri-istri, mumpung kesempatan di dalam hadirat Tuhan, ada kebebasan, ada kemerdekaan. Yang suaminya pernah bilang, cukup, ra cukup, kudu cukup. Maksudnya apa sih? Kan aneh, jelas ora cukup, tapi disuruh cukup. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, apapun itu harus bisa cukup. Berarti iso, ora iso, kudu iso. Ada keharusan. Cukup, ora cukup, kudu cukup. Berarti keharusan. Kalau dulu kita sekolah, kalau waktu sudah selesai, hampir selesai, dan kemudian selesai, guru berkata apa? Selesai, tidak selesai, harus kumpul. Berarti ada panggilan keharusan untuk kita melakukannya. Betul nggak? Anda tidak bisa berkata, maaf Bu, belum selesai. Saya selesaikan dulu. Nggak bisa. Kalau guru sudah berkata, selesai, tidak selesai, kumpulkan. Berarti ada panggilan sebuah keharusan Anda mengerjakan. Maka prinsip yang pertama, kenapa kita harus memberitakan Injil baik atau tidak baik waktunya? Maka hal yang pertama, ternyata memberitakan Injil itu sebuah keharusan. Jangan Anda berkata, Pak, saya kan bukan pendeta. Pak, saya bukan penginjil. Pak, saya tidak bisa membahas firman dengan lancar. Pak, saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak bisa lakukan itu. Saya tidak bisa itu kutip-kutip ayat firman Tuhan. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah Anda harus. Kalau harus berarti apa? Berarti apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Contoh sederhana, mengabarkan Injil itu dalam tanda kutip tidak selalu Anda harus jadi misionaris. Kita harus sepakat dulu di sini. Sebab kalau semuanya jadi misionaris, gereja ini juga kosong, saudara. Berarti apa yang mesti kita lakukan supaya pekabaran Injil tetap jalan? Yang pertama, kita bisa support pemberitaan Injil. Saya punya kerinduan, saudara, saya punya mimpi bahwa gereja kita bisa utus seseorang untuk menginjil, kalau memang dia punya karunia penginjilan. Saya siap mengutus Pak Ferry misalnya. Pergi ke Papua atau Los Angeles. Misalnya, ada di antara jemaat memang punya karunia penginjilan. Memang sukanya otomatis dia selalu ceritakan Yesus. Beraninya luar biasa. Ini karunianya di situ. Ya, saya rindu di gereja kita lahir orang-orang seperti ini. Dan kita punya kerinduan untuk kita support. Kalaupun mungkin belum ada, maka sebetulnya kita bisa support. Saya punya kerinduan, saudara, beberapa gereja yang ada di pedalaman, kenal hamba Tuhan yang punya semangat luar biasa beritakan Injil. Ayo, kita bisa support mereka melalui dana yang kita buat, lalu kemudian kita support ke mereka. Itu secara tidak langsung kita kabarkan Injil. Lalu kemudian contoh-contoh yang lain.
Ya, saya ingin bagikan sesuatu yang simpel, yang sederhana, yang kita bisa lakukan. Kalau Anda tidak bisa kutip ayat firman Tuhan, Anda tidak bisa khotbah, nggak apa-apa, ceritakan aja Yesus baik. Sulitnya apa, saudara? Ceritakan Yesus baik, Yesus baik. Itu kesempatan untuk kita kenalkan Yesus kepada mereka. Saya beberapa waktu sekali pijat, bahasa kerennya masas gitu ya. Kalau masas kelihatan mahal, saudara ya. Kalau pijat kelihatan murah gitu. Maka saya pakai istilah masas saja, sekalipun bayarnya murah. Saya punya langganan yang saya panggil dia untuk datang ke rumah. Kebetulan di rumah kami ada satu ruang yang kami sebut ruang serbaguna. Karena kalau kami buat video Bible Everyday, itu saya pakai di ruangan itu. Kalau saya pijat, saya juga pakai di ruangan itu. Jadi ketika ini orang yang pijat ini, orang yang memijat ini masuk ke ruangan kamar yang mana biasa saya pakai rekaman, dia akan lihat sebagian tembok itu green screen, lalu kemudian ada lampu softbox segala macam. Dan orang ini tanya, "Pak, buat apa ini?" Ingat, setiap waktu, setiap kesempatan, setiap keadaan, pakai itu, ceritakan tentang Yesus. Maka saya cerita, oh ini saya pakai untuk rekaman. Saya punya channel YouTube, kamu bisa lihat di situ. Lalu kemudian saya ngomong, saya ceritakan banyak hal tentang Yesus. Saya ceritakan hal-hal rohani, dia Muslim, saudara. Dan mulailah saya masuk pelan-pelan, saya ceritakan Yesus kepada orang itu. Lepas dari orang itu meresponinya seperti apa, buat saya enggak apa-apa. Yang penting dia tanya, ada kesempatan masuk, saya masuk. Kan sesimpel itu, menceritakan Yesus. Kalau Anda pakai dengan konsep keharusan, maka saya yakin kita semuanya bisa mengerjakan itu. Amin. Yang kesulitan gosip, tolong angkat tangan. Ada? Cari bahan gosip kok susah ya? Ada? Enggak ya? Gampang? Kenapa kita enggak ceritakan Yesus? Kemarin keponakan saya, kedua keponakan saya ngalami tabrakan ya, masuk di detik ya. Saya sempat posting di grup, saya langsung hapus karena saya baru ingat mama saya ada di grup gitu ya. Ya, saya sebetulnya posting itu dengan tujuan menceritakan Yesus itu pelindung ajaib, Yesus pelindung luar biasa. Begitu saya posting, selang 1-2 menit istri saya mengingatkan, "Mama ada di grup loh." Takutnya mama ini kan ya banyak pikiran, enggak bisa tidur segala macam, maka buru-buru saya hapus. Tapi melalui kisah itu, orang pada tanya, "Keponakanmu gimana?" Kebetulan kan dua-duanya itu kok dalam perjalanan yang sama, di travel yang sama juga. Pulangnya bebarengan dari Satya ke Solo. Kondisi mobilnya remuk redam, sopir penumpang di depan meninggal di tempat, baris kedua patah 2 kaki, baris ketiga ponakan saya. Yang satu Jessica, puji Tuhan Jessica ada di belakang ya. Sekalipun rahangnya bergeser, tulang dagunya patah, tapi puji Tuhan, Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Ponakan saya yang satunya, kemarin saya juga kunjungi lagi, pulang dari rumah sakit sudah, ada pendarahan di otak, lalu kemudian satu tulang di pahanya juga patah, saudara. Tapi itu menjadi kesaksian juga bahwa Yesus itu hidup, Yesus menjagai, Yesus melindungi. Jadi apapun hidup kita, ceritakan saja kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Yang kedua, apa arti baik, tidak baik waktunya? Siap sedialah untuk menceritakan Yesus. Yang kedua, ini bicara soal
kita harus ceritakan Yesus dalam segala keadaan. Saya itu kagum dengan beberapa tokoh Alkitab yang luar biasa. Yang pertama adalah Stefanus. Stefanus ditangkap, lalu kemudian diminta pertanggungjawab. Dan biasanya kalau seseorang ditangkap, dibawa ke pengadilan, dia harus membela. Dia harus, kalau dalam zaman sekarang namanya pledoi, maka dia gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk menceritakan sesuatu yang membuat dia dikurangi hukumannya atau bahkan dibebaskan karena pembelaan yang dia lakukan. Stefanus, kalau Anda baca di dalam Alkitab, punya kesempatan ketika dia diseret di pengadilan dan ditanya. Stefanus diberi kesempatan untuk membela dirinya di hadapan banyak orang. Tapi hebatnya Stefanus adalah dia tidak gunakan kesempatan itu untuk membenarkan dirinya, untuk membela dirinya, untuk membuat hukumannya diperingan gara-gara dia cerita tentang dirinya. Enggak. Kalau Anda baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 atau yang ke-8, Stefanus justru gunakan kesempatan itu, ceritakan tentang Yesus, ceritakan sejarah Yesus. Anda lihat kesempatan digunakan Stefanus sebaik-baiknya, bukan untuk dirinya, tapi supaya Yesus diceritakan. Sekalipun Stefanus akhirnya dirajam batu dan mati. Paulus juga punya pengalaman yang sama. Alkitab menceritakan bahwa Paulus juga berkali-kali ditangkap, diseret di pengadilan. Dan tentu saja di dalam pengadilan, maka Paulus diberikan kesempatan juga untuk membela dirinya. Tapi lagi-lagi, ini frekuensinya sama, value-nya sama, budayanya sama. Paulus tidak gunakan kesempatan itu untuk bela dirinya. Paulus gunakan kesempatan itu untuk ceritakan Yesus kepada banyak orang, termasuk kepada Raja Agripa. Saya kutip sebentar, Kisah pasal 26 ayat yang ke-27. Kisah utuhnya Anda bisa pelajari, tetapi saya bacakan 3 ayat saja. Kisah 26 ayat yang ke-27. Paulus berkata seperti ini, "Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini, yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Hebat loh. Di hadapan petinggi, di hadapan orang penting, bahkan di hadapan raja, dia gunakan kesempatan itu menceritakan tentang Yesus. Sampai rajanya berkata, hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Soal mereka putuskan terima Yesus atau tidak, itu bukan soal kita, bukan urusan kita. Bukan seolah-olah beban itu di kita, seolah-olah kitalah yang harus mempertobatkan. Bukan, Tuhan tidak pernah taruh beban itu kepada kita. Tuhan hanya perintahkan kita, ceritakan Yesus, bagikan Yesus. Dan Saulus atau Paulus yang kita kenal, lakukan itu. Dia ceritakan Yesus. Baik, tidak baik, waktunya. Dia ceritakan Yesus di dalam segala keadaan. Coba pikirkan, saya ajak Anda merenung sebentar. Menurut Anda, kalau jemaat mula-mula tunggu situasinya kondusif, situasinya ideal, pekabaran Injil tidak akan sampai kepada kita di zaman sekarang. Betul nggak? Zaman dulu itu aniayanya luar biasa.
zaman dulu itu benar. Ketahuan orang percaya, ketahuan orang Kristen, itu akan ditangkap, dimasukkan penjara, ditangkap, diadu dengan singa, ditangkap, dijadikan tontonan, ditangkap, dipancung, ditangkap, disesah, ditangkap, mengalami penderitaan secara fisik. Itu situasi waktu itu. Mereka yang biasa berdagang tidak bisa berdagang lagi, tidak bisa bekerja lagi. Mereka harus sembunyi-sembunyi, mereka nggak bisa terang-terangan oleh karena iman mereka kepada Yesus. Coba pikirkan, kalau mereka tunggu situasinya ideal, baru mereka kabarkan Injil, jelas hari ini kita mungkin tidak pernah mendengar tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka situasinya terjepit, situasinya sulit, situasinya berat, mereka harus lari, mereka harus tersebar kemana-mana. Tapi mereka gunakan setiap kesempatan untuk ceritakan Yesus. Saya ingin mengajak Anda semuanya memiliki budaya mudah untuk cerita tentang Yesus. Mudah untuk cerita tentang kebaikan Tuhan. Amin. Saya ketemu dengan satu orang yang dia tanya tentang pekerjaan. Ini kan hal yang paling sering ditanyakan. Gimana pekerjaanmu, gimana usahamu, gimana bisnismu. Dan beberapa orang juga yang tahu sejarah hidup kami, bagaimana kami merintis usaha, dan kemudian sampai di titik sekarang, beberapa orang tanya, apa yang kamu bisa lakukan? Atau apa yang telah kamu lakukan sehingga usahamu diberkati Tuhan dengan sedemikian cepat? Kalau orang tanya itu ke saya, atau mungkin juga ada orang tanya pengalaman itu dengan saudara, maka ingat baik-baik, jangan gunakan kesempatan itu menceritakan tentang kita. Gunakan kesempatan itu untuk cerita tentang Yesus. Amin. Dan sekalipun memang bukan berarti Anda langsung percaya Yesus ya, kamu nanti diberkati, kayak saya diberkati. Bukan itu. Tapi maksud saya adalah, kalau Tuhan tidak tolong, itu tidak bisa. Saya menceritakan itu. Kalau Tuhan nggak beri hikmat, kalau Tuhan nggak sertai, nggak bisa. Jadi faktor Tuhan ini harus didengung-dengungkan terus. Ini artinya menceritakan Yesus dalam keadaan apapun. Dan kita semuanya bisa menceritakan tentang Yesus. Karena hari ini saya melihat Anda diberkati Tuhan. Amin. Loh Pak, sulit ini hari-hari ini, sepi Pak. Sesepi-sepinya Anda tetap dipelihara Tuhan. Hari ini tidak kekurangan satupun yang baik. Saya lihat jemaat melebar ke kanan, melebar ke kiri, tambah subur. Bukankah itu ciri-ciri orang yang diberkati oleh Tuhan? Jadi saudara, ceritakanlah tentang Yesus. Kesehatanmu ceritakan bahwa Yesus baik, Yesus menjaga, Yesus melindungi, dan seterusnya. Yang ketiga, yang terakhir, apa makna dari baik tidak baik waktunya? Baik tidak baik waktunya itu sebenarnya soal urgensi, soal mendesak, soal hal yang penting. Kenapa ini menjadi mendesak? Karena gini, kita ini hidup dibatasi dengan yang namanya waktu. Berarti kesempatan kita beritakan Injil dibatasi dengan yang namanya waktu. Dan orang yang kita injili itu juga dibatasi dengan waktu. Mereka juga dibatasi dengan waktu, artinya bahwa mereka sewaktu-waktu itu juga bisa mati loh. Kita bisa mati, mereka yang belum di dalam Tuhan bisa mati. Berarti gunakan setiap kesempatan yang ada supaya jangan kalah duluan dengan kematian tanpa kita ceritakan Yesus lebih dulu kepada mereka. Satu ayat di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 berkata seperti ini. Yohanes 9 ayat yang ke-4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku
selama masih siang akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata apa? Akan tiba waktunya malam yang mana tidak ada seorang pun yang bisa lagi bekerja. Berarti hidup ini dibatasi dengan waktu. Sama saudara. Hidup kita dibatasi waktu, orang-orang yang kita rindu dijangkau oleh Injil dibatasi oleh waktu. Kalau Anda dibatasi dengan waktu, responmu seperti apa sekarang? Contoh, kalau kita main games, yang mana dalam game itu Anda dikasih waktu sebanyak-banyaknya kumpulkan koin, misalnya demikian. Maka kira-kira apa yang Anda lakukan? Halo? Anda dikasih waktu misalnya 5 menit, kumpulkan koin sebanyak-banyaknya. Apa yang Anda lakukan? Saya tahu Anda tidak begitu tertarik karena ini game. Kalau seandainya saya ngomong kepada saudara, ini ada uang 1 miliar buat kita semuanya. Dibatasi waktu 5 menit saja untuk Anda ambil sebanyak apapun yang Anda mau. Tapi batasnya 5 menit. Saya tanya, kira-kira akan santai? Loh, gimana ini? Nanti kita praktekkan benar loh ini. Anda akan melakukan apa? Cepat. Anda akan berespon cepat. Jangankan uang, saudara. Itu kalau prasmanan itu kalau dibatasi waktu. Betul nggak? Ayo jujur. Siapa yang kalau Natalan bawa tas kresek, tolong angkat tangan. Malu Pak, tas kresek, enggak lah. Tupperware gitu ya. Ya saudara, kalau sudah dibatasi waktu, Anda akan gerak cepat. Jangan keduluan, gitu kan? Memberitakan Injil itu sama loh. Jangan keduluan. Itu yang saya paling ngeri. Kalau orang yang saya kenal, apalagi keluarga saya, keduluan. Meninggal, tapi belum sempat dituntun untuk percaya Yesus. Buat saya itu namanya kecolongan. Itu menyedihkan. Makanya, kalau saya mendoakan, bukan saya tidak punya iman loh saudara. Saya beberapa kali diminta untuk mendoakan. Dan beberapa kali juga, apalagi kalau yang minta didoakan itu sudah sepuh seperti itu. Saya mendoakan dengan memberikan semangat. Percaya Yesus, Yesus sanggup untuk menyembuhkan. Percaya Yesus, Yesus sanggup untuk memulihkan. Kalau Yesus mau sembuhkan penyakit apapun, tidak ada bedanya. Buat Tuhan, Yesus mau sembuh, pasti kamu akan sembuh. Tetapi saya selalu menceritakan sisi dalam tanda kutip agak tidak enaknya. Berapa bulan yang lalu saya ke Nganjuk ya, ke maminya Bu Susan. Ya mungkin masih ingat ya keluarga di sana. Saya menceritakan pesan yang sama. Tante, percaya Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan tante. Karena stadiumnya sudah stadium lanjut, kanker payudara. Tapi keluarga ingat juga ya, saya ngomong apa? Tapi tante, ini memang tidak enak saudara. Seolah-olah orang kalau nggak paham itu kayak, ini pendeta kok nggak punya iman dengan apa yang dia katakan di awal gitu. Kan di awal saya ngomong, Yesus sanggup menyembuhkan penyakit apapun. Tapi kenapa saya mengakhiri dengan ending? Tapi tante, kalaupun Tuhan berkehendak beda. Nah ini mesti pinter-pinter saudara. Kalaupun tante mati, jangan saudara ya. Bahasanya diperhalus. Tante, kalaupun Tuhan berkehendak beda. Yang paling penting, tante sudah percaya Yesus. Pegang Yesus sampai akhir. Toh semua orang pasti akan kembali kepada Tuhan pada akhirnya. Saya juga akan kembali ke Tuhan pada akhirnya. Jadi mencatut nama orang-orang lain lah. Intinya setiap orang akan mati gitu loh. Ya, tapi yang penting tante pegang Yesus.
tuntun dulu saudara untuk percaya Yesus. Kalau sudah dituntun mau percaya Yesus, maka kalau sembuh bonus. Amin. Tapi maaf, kalaupun meninggal, dia sudah dapat yang utama. Setuju dengan saya enggak? Jadi jangan takut untuk mendoakan dan menceritakan tentang kematian, saudara. Jangan takut. Kalau kita takut, kita imanku percaya Yesus sembuhkan, imanku percaya Yesus pulihkan. Tapi kita tidak ceritakan tentang memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya Tuhan berkehendak beda, akhirnya meninggal. Nyesel kita, rugi kita. Jadi ceritakan Yesus karena urgent. Kita ini berlomba dengan waktu. Makanya saya ingatkan kepada saudara, pastikan yang pertama, keluargamu semuanya harus percaya Yesus. Kalau masih ada keluarga Anda belum percaya Yesus, atau mungkin Kristen tapi Kristen-Kristenan, ini seperti si bungsu dan si sulung. Si bungsu memang jelas terhilang, tapi si sulung pun juga terhilang di dalam rumah bapaknya sendiri. Ini orang-orang yang mesti kita gumulkan. Ini orang-orang yang kita mesti doakan. Ini orang-orang yang kita mesti jangkau. Jangan kalah dulu dengan kematian sebelum orang yang kita kasihi percaya dengan Yesus. Saya sungguh rindu loh. Anda harusnya juga punya kerinduan yang sama. Jangan pernah biarkan satu keluarga kita meninggal tanpa memegang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang paling penting dalam hidup sesimpel ini, sesungguhnya kita mendapat keselamatan di dalam Kristus. Yang lain, maaf kata ya, kadangkala pendeta-pendeta Pantekosta kuno itu kadangkala ada benarnya, sekalipun tidak 100% benar. Anda tahu enggak, pendeta zaman kuno itu selalu menyanyikan lagu favorit apa? Sekalipun saya susah, betul enggak? Jangan tanya teksnya apa, saya lupa ya. Yang penting isinya, sekalipun saya susah, sekalipun saya menderita, sekalipun saya dianiaya, sekalipun saya miskin, enggak apa-apa. Yang penting saya mendapatkan keselamatan. Ya, enggak gitu-gitu amat. Kita bisa kok mendapatkan jaminan keselamatan dan di dalam dunia kita juga merasa happy, merasa bahagia. Bisa. Cuma ada benarnya juga. Karena buat mereka yang penting itu keselamatannya. Dunia ini semenderita-menderitanya kita. Coba hitung ya, saya ajak Anda main logika. Ayo kita berhitung. Semenderitanya kita di dunia, berapa lama sih kita menderita? Anggap Anda paling menderita di dunia. Rekoso terus, dari lahir, besar, dewasa, mati, rekoso terus. Berapa lama sih? 70, 80 tahun. Misalnya 80 tahun isinya penderitaan. Tapi kalau Anda dapat keselamatan di dalam Yesus, Anda dapat jaminan kekal. Kekal itu berapa lama? Tak terbatas, selama-lamanya. Coba sekarang kita buat perbandingan. Kalau ini 80, kelihatannya panjang ya 80. Kalau 80 dibandingkan 160 kan gini. Kalau 80 dibandingkan 240 kan gini. Masih kelihatan lama gitu. Kalau dibandingkan 1000 kali lipat, jadi kecil perbandingannya. Betul enggak? Kalau dibandingkan dengan 1 juta kali lipat, jadi lebih kecil. Kalau dibandingkan dengan selama-lamanya. Maka secara timeline 80 tahun itu mungkin hanya 1 titik saja dalam hidup. Maka Yesus itu mengajarkan satu prinsip, kalau Anda sadar, apa gunanya kita punya seisi dunia, tapi kalau jiwa kita binasa. Itu bodoh sekali. Orang yang pintar adalah dia fokus ke kekekalan. Karena yang kekekalan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan yang singkat ini.
Makanya Paulus relate dengan hal ini berkata, penderitaan ringan loh. Dihajar, disesah, masuk penjara, kedinginan, kelaparan, karam kapal, dirajam batu hingga dibilang mati. Tapi buat Paulus ini ringan. Kenapa? Karena Paulus tidak memperhatikan yang kelihatan. Paulus memperhatikan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan ini sementara, fana. Yang tidak kelihatan, kekal. Itu loh cara berhitungnya. Itu loh cara logika. Kenapa keselamatan itu mahal berharga. Makanya yang pertama, pastikan kita semuanya memegang Yesus sampai kita tutup mata. Yang percaya katakan amin. Coba toleh kanan kirinya dulu. Pastikan besok kita reuni di surga. Ayo ngomong saudara. Saya rekam wajah Anda ya. Jangan ada satu jemaat pun. Nanti ketika saya masuk surga tak cari, tidak ada wajah saudara. Jangan. Semuanya pastikan Anda pegang Yesus. Yang kedua sekarang. Apa yang mesti kita lakukan? Mulai lihat keluargamu dulu. Anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, iparmu, mulai gumulkan untuk percaya Yesus. Anda doakan. Setahu saya saudara, janji firman Tuhan selalu digenapi. Satu keluarga percaya Yesus, seisi rumahnya percaya Yesus. Mulai sekarang ceritakan Yesus. Ceritakan Yesus. Budayakan, tidak malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Saya istri tidak malu ketika kami ngobrol dengan anak kami, peristiwa apapun selalu kami berkata, tapi Tuhan baik ya. Tuhan bisa gini. Tapi Tuhan baik ya. Tuhan bisa tolong seperti ini. Budayakan, ceritakan tentang Yesus. Amin. Kalau jemaat selalu ceritakan Yesus, maka secara tidak langsung kita sesungguhnya sedang menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita rekap ulang, ada 3 hal kita pelajari. Beritakan firman baik tidak baik waktunya. Yang pertama itu bicara soal keharusan. Baik tidak baik waktunya itu bicara soal segala keadaan kita pakai untuk menceritakan Yesus. Baik tidak baik waktunya itu juga bicara soal urgensi, mendesak, penting. Jangan keduluan, ceritakan Yesus kemanapun kita pergi. Tuhan memberkati. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama.